Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Bintang Saputra Riyadi dengan NIM 21106511105. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriptografi dan chipper transposisi. Yang pertama, pengertian kriptografi berasal dari kata bahasa Yunani yang berarti kriptos dan graphein. Kriptos berarti rahasia atau tersembunyi, sedangkan graphen artinya menulis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kriptografi adalah disiplin ilmu yang mempelajari teknik enkripsi naskah asli plain text yang tersusun acak dengan memanfaatkan kunci enkripsi sehingga naskah tersebut berubah menjadi teks yang sulit terbaca oleh user yang tidak memiliki kunci deskripsi. Dalam sejarah kriptografi cukup terkenal pada masa kejayaan bangsa Yunani sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Alat yang digunakan untuk membuat pesan tersembunyi di masa peradaban Yunani dinamakan skytel. Bentuk dari skytel sendiri adalah batangan silinder dengan terdiri atas kombinasi dari 18 huruf yang digunakan sebagai alat untuk mengirimkan pesan rahasia perihal strategi perang. Dan di masa kepemimpinan Julius Caesar dari kerajaan Romawi, penerapan kriptografi menjadi lebih banyak dikarenakan pertimbangan dari stabilitas negara. Kriptografi memiliki fungsi utama untuk melindungi atau menjaga kerahasiaan data-data penting dari orang yang tidak berhak mengetahuinya. Fungsi ini dijalankan dengan algoritma kriptografi yang menyembunyikan data dengan sistem kunci, enkripsi, dan deskripsi. Prinsip kriptografi. Adapun prinsip-prinsip kriptografi yang mendasari desain dan implementasi sistem keamanan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kerahasiaan. Menjaga kerahasiaan informasi yang sensitif, pesan atau data yang dienkripsi harus tetap aman dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Hal ini dicapai dengan menggunakan algoritma enkripsi yang kuat dan menjaga kerahasiaan kunci enkripsi. Yang kedua, integritas. Prinsip integritas berkaitan dengan memastikan bahwa data tidak diubah atau dimanipulasi selama transmisi atau penyimpanan. Dalam kriptografi ini dicapai dengan menggunakan teknik seperti hash function atau tanda tangan digital untuk mendeteksi perubahan pada data. Yang ketiga, autentikasi. Prinsip autentikasi melibatkan verifikasi identitas dan keaslian entitas yang terlibat dalam proses komunikasi atau transaksi. Kriptografi digunakan untuk memastikan bahwa pesan berasal dari sumber yang benar dan tidak dimanipulasi oleh pihak ketiga. Yang terakhir, anti penyangkalan atau non-repudiation. Prinsip non-repudiasi mencakup kemampuan untuk membuktikan bahwa suatu pesan atau transaksi telah dilakukan oleh entitas tertentu, dan entitas tersebut tidak dapat menyangkal tindakan atau keterlibatannya di kemudian hari. Tanda tangan digital sering digunakan untuk mencapai prinsip non-repudiasi ini. Chipper transposisi adalah jenis algoritma enkripsi klasik yang mengubah urutan karakter dalam teks tanpa mengubah karakter itu sendiri. Chipper transposisi termasuk dalam kelompok algoritma enkripsi simetris karena dalam kasus chipper transposisi, kunci yang sama digunakan untuk proses enkripsi dan deskripsi. Kelemahan dan kelebihan chipper transposisi. Yang pertama, rentan terhadap analisa frekuensi. Chipper transposisi tidak mengubah karakter dalam plain text, hanya mengubah urutan mereka. Oleh karena itu, analisis frekuensi dapat tetap memunculkan pola dan kemungkinan menebak struktur asli pesan. Yang kedua, rentan terhadap serangan brute force. Dalam chipper transposisi, jumlah kemungkinan kunci yang mungkin bisa sangat tinggi, namun karena tidak ada perubahan pada karakter, serangan
brute force dapat dengan relatif mudah mencoba semua kemungkinan dan menemukan kunci yang tepat. Yang ketiga, rentan terhadap serangan known plain text. Jika penyerang memiliki aksi terhadap beberapa pasang plain text dan hypertext yang sesuai, mereka dapat menerapkan serangan known plain text untuk mendapatkan informasi tentang kunci dan menguraikan pesan yang dienkripsi. Untuk kelebihan hipertransposisi, yang pertama sederhana dan cepat. Hipertransposisi memiliki implementasi yang relatif sederhana dan dapat dijalankan dengan cepat. Ini membuatnya lebih efisien dalam beberapa kasus penggunaan yang spesifik. Yang kedua, menambah tingkat keamanan. Meskipun hipertransposisi memiliki kelemahan, penggunaannya bersama dengan teknik enkripsi lainnya seperti hipersubstitusi dapat meningkatkan tingkat keamanan pesan. Mengombinasikan beberapa teknik kriptografi dalam skema yang kompleks dapat membuat serangan menjadi lebih sulit. Di sini saya menyusunnya dengan kunci 3. Selanjutnya kita baca susunan tadi secara vertikal sehingga dapat susunan huruf sebagai berikut, yaitu plaintext-nya Muhammad Bintang, inskripsinya MUHAMMADBINTANG, chapter text-nya MAAIAUMDNNHMBTG. Selanjutnya, deskripsi bagi panjang chapter text dengan kunci pada contoh ini 15 bagi 3 sama dengan 5. Untuk mendeskripsikannya, kita bagi jumlah huruf dengan kunci 15 bagi 3 sama dengan 5. Selanjutnya kita beri jarak setiap 5 huruf agar mudah menyusunnya, sehingga kita dapat susunan seperti selanjutnya. Di sini ada chapter text-nya MAAIAUMDNN HMBTG. Plain text-nya baca vertikal menjadi Muhammad Bintang. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.